Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berkah segala urusan, rezeki lancar dan mempunyai akal yang cerdas dan akal yang begitu baik untuk berstatement amin amin ya rabbal alamin. Menanggapi situasi yang sangat begitu memanas, seperti api yang ada di atas LPG kompor, karena ada dua sisi yang begitu kontradiksi di dalam menyajikan perdebatan diskusi secara ilmiah. Namun hal itu tidak terjadi karena ada kendala dari setiap sisi. Langsung saja yang berkaitan dengan statement beliau ke Haji Imaduddin dengan tesis beliau bahwa nasab Alawi terputus karena dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak terdapat redaksi yang menampilkan nama Ubaidillah, sehingga statement tersebut menuai kontroversi di antara para ulama dan para habaib ataupun para konten kreator yang awalnya tidak begitu memahami dengan kajian tersebut, tapi ikut-ikutan untuk berkomentar. Hal itu merupakan hal yang sangat disayangkan sekali. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh beliau Ki Haji Miftahul Akhyar yang selaku Rais Am PBNU Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau termasuk kiai panutan, kiai sepuh yang patut untuk kita teladani agar kita tetap sehat akal, sehat pikiran, dan tidak terlalu monoton kepada satu referensi yang disampaikan oleh para beliau-beliau. Beliau memberikan arahan sekaligus solusi untuk terselesainya perdebatan ini, karena sebagai bentuk ilmiah bagaimana masyarakat khususnya umat Islam untuk mengetahui manakah statement dan kajian yang memang betul-betul ilmiah menurut kajian-kajian kitab ulama-ulama terdahulu. Sehingga beliau memberikan sebuah arahan, toh andaikan diadakan diskusi ataupun perdebatan asalkan dalam bentuk kajian ilmiah, mesti dan pasti dan tidak mustahil pasti ada titik temu. Manakah kajian-kajian yang memang betul-betul ilmiah sehingga bisa untuk dibuat referensi dan pijakan untuk para ulama. Dan saran dari beliau bahwa untuk melakukan diskusi secara ilmiah atau munadzarah mudzakarah terkait dua ulama ataupun tiga ulama tapi yang tidak sepaham, yang tidak satu nalar cara berpikirnya, beliau memberikan pesan dan memberikan arahan agar tidak ada diskusi yang mencaci maki, apalagi menjatuhkan kepribadian orang, menjatuhkan martabat dan menjatuhkan harga diri orang lain. Saya begitu sepakat apa yang disampaikan oleh beliau ke Haji Miftahul Akhyar, toh andaikan mengadakan diskusi. Dan mohon maaf, saya tidak ingin mengungkit masa lalu bahwa sebelumnya ada seorang santri atau Gus Wafi telah melakukan permohonan kepada Ki Haji Imaduddin untuk melakukan diskusi secara ilmiah. Namun
permohonan tersebut dan permintaan tersebut tidak ada respon, bahkan ditolak mentah-mentah, tidak ingin melakukan diskusi. Wallahu a'lam alasannya seperti apa, namun yang saya tangkap dan saya analisa bahwa di antara penolakan tersebut, satu, Gus Wafi tidak selevel dengan beliau. Ya wallahu a'lam, mungkin tidak selevel dari ketenarannya, atau tidak selevel dari cara berpikir atau cara berwawasan. Ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sekalipun Gus Wafi merupakan seorang yang di bawah level beliau, tidak menutup kemungkinan dan mestinya harus diterima untuk melakukan diskusi. Karena apa? Karena beliau kemarin-kemarin bahkan memberikan pernyataan dan juga menantang kepada siapapun saja yang ingin berdiskusi secara ilmiah, maka akan diladeni. Tapi kenyataannya tidak. Hal itu ada penolakan dari beliau. Kemudian alasan yang kedua, kenapa beliau menolak permintaan dari Gus Wafi atau Ustadz Wafi untuk melakukan diskusi secara ilmiah, dikarenakan Ustadz Wafi tidak dapat rekomendasi dan tidak mewakili atau diberikan mandat oleh Robitoh Alawiyah. Hal ini diantara yang saya tangkap dari beberapa kabar terkait penolakan tersebut. Karena apa? Karena hal itu ya kurang pas lah kalau memang dibuat alasan penolakan tersebut. Karena diskusi ilmiah itu dengan siapapun dan tidak memandang status atau pangkat dari orang tersebut, kalau memang betul-betul mencari kebenaran secara ilmiah apa yang disampaikan para ulama. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh beliau Ki Haji Miftahul Akhyar, ya setidaknya kita selaku umat Islam tidak perlu untuk bangga diri dengan beberapa pangkat kita dan nasab kita. Yang mestinya kita harus merendahkan diri, tidak perlu meningkatkan ego kita di dalam berstatement dan memberikan sebuah pernyataan, karena hal itu bisa memberikan dampak yang begitu besar, dampak negatif kepada kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling terakhir dari saya, memang pada saat ini lagi memanas. Menurut analisa saya, kajian-kajian yang seperti ini begitu memanas, memang sudah mendekati Pilpres, sehingga semua dari kalangan para ulama diadu domba dan ingin memberikan dukungan daripada pihak masing-masing. Naudzubillah summa naudzubillah. Umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan Allah, tetap kita bersatu, NKRI harga mati, dan juga tetap melakukan sebuah toleransi apa yang disampaikan oleh para ulama, dan tidak perlu dengan hal-hal yang tidak baik untuk disampaikan, agar keutuhan negara kita Indonesia tetap terjaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.